Ya, salam BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Tentunya hari ini kita sudah berada di segmen yang berbeda, yakni di segmen obrolan hari ini. Tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya di segmen obrolan hari ini. Ya, salam BETV, Ngopi hari ini edisi Selasa 25 Juni 2024 tentunya bertemakan siap hadapi tes CPNS dan juga P3K. Dan saat ini tentunya di studio BETV saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Di sini ada Dr. H.C. Miswari CPDM selaku pimpinan umum Lembaga Pengembangan SDM Corin Center. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bunda? Nah, pokoknya selalu luar semangat, biasa sekali ya Bunda. biasa. Tadi baru masuk ke studio sudah memberikan aura-aura positif. Semangatnya ini sudah tersalurkan terhadap saya tentunya Bunda, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Di usia saya yang 65 tahun tapi saya masih Semangat ya Bunda, semangat pagi. Luar biasa. Boleh disapa-sapa dulu Bunda? Sama BETV di rumah silakan. Bella pemirsa BETV gitu. Luar biasa saya dikasih kesempatan hari ini untuk tampil di BETV. Luar biasa bagi saya bisa berada di depan kameranya BETV ini satu hal yang tak ternilai gitu. Dan benar-benar ini membuat satu penghargaan bagi saya. Ya, luar biasa sekali Bunda. Di usia katakanlah yang mungkin sudah udah pensiun. Ya, tapi masih semangat gitu ya Bunda. Alhamdulillah. Pagi-pagi harus ke studio BETV. Ini demi memberikan informasi nih kepada masyarakat di rumah atau sahabat BETV di rumah ini terkait dengan tema kita hari ini Bunda. Nah, kalau kita masuk ke tema kita hari ini Bunda, membahas terkait dengan tes CPNS dan juga P3K. Kita mungkin membahas Corin Center-nya terlebih dahulu ini Bunda. Baik. Corin Center itu apa sih Bun? Silakan. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi di sana itu ada pelatihan bimbingan tes ya, ada psikologi, kemudian ada outbound, ada pengembangan pribadi, ada keterampilan, dan ada lagi traveling. Oh, baik. Itu seperti lembaga berarti ya Bunda, lembaga yang memberikan wadah mungkin untuk orang-orang yang ingin belajar seperti itu ya Bunda. Betul. Terkhusus mungkin seperti tema kita hari ini yang ingin mengikuti tes CPNS, katakanlah atau P3K, bisa ya ke lembaga ini karena sudah dan pasti sudah terjamin seperti itu ya Bunda. Alhamdulillah ya, kita mungkin kalau sampai saat ini sudah banyak sekali ya yang sudah kita antar gitu ya. Ya memang semuanya juga tergantung kemampuan orang itu juga gitu. Kita tidak menjamin kamu masuk sini kamu harus lulus, kami jamin 100% enggak gitu. Kita hanya memberi tip dan trik dan tentunya materi-materinya akan mendekati gitu kan. Tapi kita nggak bisa kalau materinya persis benar seperti apa yang betul. Setidaknya memang ini adalah wadah seperti itu ya Bunda. Tidak menutup kemungkinan siapapun mungkin yang belajar di lembaga ini bisa saja lulus. Tergantung dengan diri masing-masing ya Bunda ya. Kalau mau belajar sesi gitu. Kita paling tidak 70-60% itu lulus gitu. Minimum 60% kalau 100% kita memang belum pernah. Tapi 80% itu rata-rata gitu. Betul luar biasa sekali. Ini juga bisa menjadi katakanlah informasi yang sangat menarik dan juga bisa ini ya mungkin untuk sahabat BETV di rumah nih yang ingin mendaftar mungkin ya Bunda bisa saja boleh nih ke Corin Center seperti sekarang itu. lagi Corin Center tuh udah rame gitu. Orang datang kadang udah kayak pasar. Oh iya, apalagi menuju akan segera dilaksanakannya tes itu ya Bunda mungkin ya. Jadi cuma sekarang itu kan orang tuh banyak bingung dan orang selalu mencari informasi ke kita. Kapan dibukanya, kami juga nggak tahu. Karena kami sendiri, kalau kami mengolah informasi itu benar-benar yang dari Kemenpan RB-nya. Kita nggak berani yang banyak di media, yang banyak di berita-berita itu kan. Kadang-kadang kan banyak hoaxnya ya. Gitu. Tapi kita memang berdasarkan itu dari Kemenpan RB itu. Luar biasa sekali. Nah kalau kita berbicara terkait dengan tahun berdirinya Bunda, lembaga ini berdiri sejak kapan Bunda? Sejak 2006. Wow, sudah lama sekali ya Bunda. Jadi ceritanya anak saya itu sebelum itu dia kan psikologi UGM gitu 2004 alumni. Kemudian dia itu kan ikut tes akhirnya dia tuh lulus di Bank Indonesia, dan dia lulus di PNBN, dia pilih BKKBN. Nah, jadi karena mungkin rankingnya grade-nya tuh di atas, jadi Bank Indonesia ini terkesan. Kesannya apa? Karena dia ini grade-nya tinggi dan dia bisa baru masuk udah udah lulus, katanya tolong dong dibantu itu ada 11 orang kalau nggak salah dulu, kita 11 orang
orang Bank Indonesia untuk ikut pelatihan karena dia tuh sudah lama, udah berapa lama, udah 15 kali nggak lulus. Akhirnya dilatih sama anak saya. Dilatih itu satu yang nggak lulus, yang lainnya lulus. Nah, luar biasa sekali. Jadi dari sana itu ya, akhirnya kan mungkin menyebar kemana-kemana. Yang dolok itu juga minta tolong. Jadi mereka juga orang 12. Itu juga katanya sudah 16 tahun nggak pernah lulus gitu, dilatih. Nah dari 12 orang itu ada juga satu orang yang nggak lulus gitu, yang lainnya lulus. Jadi dari mulut ke sana akhirnya jadi ini sebelum kita buka itu udah banyak yang lulus. Ya, apalagi orang-orang bank itu sudah sangat ini. Tema kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bunda, nanti kita sambung kembali. Baik. Dan sahabat BI TV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Salam BI TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, masih di segmen obrolan hari ini, masih dengan tema yang sama dan juga dengan narasumber yang sama. Bunda kembali melanjutkan obrolan yang sempat terjadi tadi. Seperti informasi yang saya dapat, ternyata anak Bunda ini yang sudah lulus PNS ini keluar dari PNS ya Bunda. Seperti apa ceritanya Bunda? Boleh silakan Bunda. Jadi dia kan kerja di BKKBN gitu ya, dan sudah 12 tahun. Nah dia bilang dia mau keluar aja katanya karena dia punya obsesi lain kan, dia ingin mengembangkan Korean Center gitu. Dan kebetulan suaminya juga karirnya bagus di bank. Jadi iya si Muara Bungo, dan ya buka di Muara Bungo, maju situ. Dan itu dia pindah lagi ke Bangka. Jadi buka lagi di sana gitu. Dan kebetulan juga kita tuh ada yang minta misalnya di Solo, di Semarang gitu, di Jakarta gitu kan. Jadi ya kita buka, alhamdulillah ya berjalan gitu. Dan itulah membuat anak saya itu keluar dari PNS gitu. Karena kalau kita lihat juga lembaga ini sudah banyak sekali peminatnya ya Bunda ya. Mungkin itu juga faktor yang mempengaruhi. Kemudian selalu ingin berbagi informasi dan juga ilmu, itu yang paling utama seperti itu ya Bunda. Nah kalau kita berbicara terkait lembaga ini Bun, apakah hanya ada di Provinsi Bengkulu Bun, atau seperti yang Bunda singgung tadi? Sudah ada 7 cabang. Itu di mana saja itu Bunda? Di Curup ada, kemudian di Muara Bungo, di di Palembang, di Jambi ya, di Solo, di Bangka, di Semarang, di Jakarta. Wah luar biasa, banyak sekali tentu ya Bunda. Ya, kemarin sebenarnya sudah ada di Dumai gitu. Tapi ya namanya bisnis ya, bermitra dengan orang kan, jadi kadang-kadang kan kurang pas. Kalau kita melihat katakanlah di Kota Bengkulu sendiri, ini kan banyak sekali ya Bun lembaga-lembaga mungkin yang melaksanakan pelatihan mungkin ya terkhusus untuk tes CPNS maupun P3K. Nah ini kenapa Bun, ini masyarakat atau sahabat BI TV di rumah nih harus memilih Korean Center? Apa yang menjadi keunggulannya Bunda? Silakan Bunda. Mungkin ya, pertama itu memang yang pertama sekali Bengkulu kan Korean Center. Nah, yang kedua, mungkin karena anak saya itu pernah jadi PNS dan dia keluar, jadi pengalaman dia jadi PNS itu dia bisa terapkan. Dan juga kita juga memilih tentor itu kan harus kita iniin dulu, bekalin dulu pembekalannya gitu kan. Dan kita milih tentor tuh memang yang harus yang PNS gitu. Jadi bukan kita milih misalnya anak baru tamat kuliah gitu nggak bisa. Betul. Karena memang yang mungkin yang katakannya sudah lulus dan sudah pernah bekerja, yang sudah menjadi PNS itulah yang tahu seperti itu ya Bunda, di lapangan seperti apa, rasanya seperti apa, seperti itu ya Bunda. Tapi pada umumnya alumni Korean Center terdahulu gitu, yang ini sana gitu kan, yang aktif jadi membimbing di sana. Iya betul, kita sudah banyak pengalamannya ya Bunda, yang sudah sesuai dengan apa yang terjadi lah di dunia PNS seperti itu ya Bunda. Luar biasa sekali tentunya. Nah kalau kita melihat saat ini Bun, di Korean Center sendiri itu sudah berapa Bun tenaga pengajarnya? Apakah semuanya berkompeten kah atau seperti apa? Oh iya, kalau kompeten itu jelas pasti ya Bunda ya. Pertama yang kita pilih memang orang PNS. Betul. Berarti kita juga milih bukan orang yang PNS kaku, kita harus juga melihat orang itu punya kemampuan lain enggak. Dia ngajar tapi dia nggak tahu internet. Betul. Susah kan? Nah, jadi memang itu jelas, dan kita kan memang juga harus ada SOP-nya, standar operasionalnya. Jadi dia tuh harus mengikuti dulu pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Di Korean Center itu setiap pagi jam 8 itu kita pasti meeting seluruh cabang. Dari cabang kita segitu tuh cabang. Dan guru kita memang udah banyak. Jadi kalau guru-guru pada umumnya freelance tapi terikat. Kita punya kontrak gitu ya sama mereka, dan mereka juga punya beban yang tanggung jawab gitu. Dan juga kita juga harus melihat ini, misalnya evaluasi, setiap selesai itu evaluasi, ini kira-kira orang ini turunnya di mana. Nah misalnya di masalah hukum bukan 1-2, kalau 1 mungkin kita pikir memang bolehnya, tapi kalau misalnya yang lain juga
dia rendah di hukum semua misalnya kan gitu kan. Nah berarti gurunya harus Ya, betul. Memang kita juga harus selalu melakukan evaluasi ya Bunda, karena pasti kan setiap pengajaran katakanlah ketika kita memberikan ilmu mungkin ada sedikit kekurangan, seperti mungkin ketika dievaluasi akan ada perbaikan, katakanlah seperti itu ya Bunda. Luar biasa. Jadi di Korean Center juga setiap habis materi gitu, kita tuh ada acara gitu, evaluasi juga gitu, pemaknaannya gitu ya. Jadi berapa kali pertemuan itu kita tuh membekalin mereka itu peserta itu. Jadi jangan sampai mereka itu misalnya mereka nggak lulus, mereka jadi down gitu. Betul. Kita ada solusinya, nanti diadakan kalau misalnya mereka nggak lulus diadakan konseling gitu. Karena kebetulan ya latar belakang Korean Center itu kan psikologi. Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan ya Bun, tapi ya siapapun yang mendaftar ke lembaga ini insya Allah lulus ya Bun, tergantung dengan dirinya mau belajar bersungguh-sungguh atau tidak, seperti itu ya Bun. Iya, kan sudah banyak ya yang namanya anak-anak ikut ikatan dinas itu, yang sudah berhasil kita anggap udah nggak terbilang lagi lah. Alhamdulillah ya Bunda ya, luar biasa sekali. Sudah banyak dan nanti membantu. mereka itu nanti kalau mereka lulus nanti mereka pas saat acara pembekalan mereka tuh kita suruh memberikan pengalamannya. Betul. Itulah yang paling penting ya pengalaman bisa menjadi ilmu baru mungkin yang untuk yang belum lulus seperti itu ya Bun. Mungkin bisa menjadi referensi untuk mereka yang ingin mendaftar PNS atau juga P3K. Nah kalau kita terkait dengan lembaga ini Bun masih berbicara terkait dengan visi dan misi. Ini kira-kira visi dan misi Korean Center itu apa Bunda? Kalau visi dan misi kita tentu ingin menjadi yang terbaik ya nasional, sedunia nasional kayak gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah kami kan bukan hanya masalah ini aja ya. Kami juga sudah banyak lah jalinan kerjasama dengan kayak kementerian, dan itu dengan perusahaan-perusahaan dari luar gitu ya. Banyak yang kayak Bali Muda, sudah pernah. Pokoknya sudah ada gitu jalinan kerjasama kita. Gitu. Sudah banyak berkolaborasi ya Bunda tentunya ya, bersinergi, berkolaborasi bersama tentunya untuk mencapai lembaga ini yang bisa menjadi nomor 1 ya Bunda ya, menjadi harapan kita bersama tentunya. Ya sebenarnya kan kayak kita misalnya di Solo, itu kan ininya kan banyak sekali persaingan kita kan. Betul. Di Solo di mana. Tapi ya alhamdulillah karena kita ya memang teamwork kita, tim marketing kita gitu, memang ada gitu kan. Jadi kita mengikuti zaman juga. Betul. Sudah semuanya ini sudah melalui gawai atau HP ya Bunda ya, melalui media sosial semuanya ini ya Bunda. Luar biasa. Jadi saya juga walaupun saya sudah tua begini, saya tetap eksis menjadi YouTuber, menjadi TikToker. Dan memang saya belajar. Gitu. Kayak sekarang aja saya sedang proses belajar dengan Digimaru. Karena saya sudah dengan Abdi, Akademi Bisnis Digital, dengan komunitas bisnis digital. Tapi karena saya tua ya, daya ingat saya tangkap saya kurang. Nah sekarang saya belajar dengan Digimaru. Nah karena berapa kali pelatihan kok nggak nyambung, makanya saya nekat nyari siapa ini. Ini kan kebetulan saya baru dapat tim ini IT saya. Saya senang. Doni kan sarjana IT yang sudah lepas kontrak dengan perusahaan yang bermitra dengan Bank BCA ya. Mantan tim kreatifnya Wak Demi. Benar ini profesional. Luar biasa. Nanti kita sambung kembali ya Bunda ya. Kita kembali harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung kembali. Dan sahabat BTV jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di obrolan hari ini. Ya sahabat BTV, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi Hasbulkul. Masih di segmen obrolan hari ini. Masih di tema yang sama dan juga dengan narasumber yang sama. Kembali Bunda melanjutkan obrolan kita yang harus kembali terjeda tadi oleh iklan. Tentunya kita sambung kembali terkait dengan Korean Center, masih di Korean Center. Ini seperti apa Bunda metode pengajaran ini Bunda di Korean Center? Silakan Bunda. Kalau metode pengajaran ya secara teknis saya kurang paham. Tapi yang jelas itu adalah tugasnya Korean, materi-materinya itu gitu. Cuman kita kan ada tahapan, ada yang berapa kali pertemuan ya, tergantung paket-paket yang diambil kayak gitu kan. Tapi setelah materi habis, biasanya kita memang harus itu evaluasi dengan CAT-nya gitu ya, kemudian dekalannya gitu ya. Jadi itu nanti pada saat pembekalan apa itu biasanya tim psikolog yang mengolah gitu. Nanti kalau misalnya kita juga monitor ini yang mana yang lulus, yang mana enggak, kita evaluasi di mana lemahnya gitu. Betul. Nah nanti bersangkutan kita mengevaluasi pengajarnya kayak gitu. Betul. Dan juga kita juga memberikan konseling. Materi-materinya itu memang kita selalu update. Ada satu tim yang mengurus materi-materinya. Nanti itu sekitar itu. Gitu. Ya, luar biasa. Tapi tentunya sudah berkembang hal legalitas. Seperti apa menurut sejauh ini, Bun? Oh, kita sudah diakreditasi. Kemudian apa yang menjadi persyaratan ya, tentunya sudah terpenuhi gitu kan. Betul. Nah,
baik dari ada divisinya nih, divisi psikologinya, divisi outboundnya, divisi pengembangan pribadinya gitu. Kalau divisi pengembangan pribadi itu saya sendiri, karena kebetulan saya dokternya kan saya pengembangan sumber daya manusia. Kemudian saya master CPDM itu, jadi personality development itu kesatuannya tuh di Bangkok. Nah itu yang memberikan saya. Jadi ya berarti ilmu saya kan memang diakuin gitu. Betul. Dan kita juga kan setiap berapa tahun sekali kan kita harus update ilmu juga, ketemuan gitu tingkat nasional. Dan di sana juga kan kita diajarin ilmu yang baru. Kita pengembangan pribadi kan kita harus berkembang. Kita nggak bisa masih pakai gaya yang jangan stuck di situ aja seperti itu ya Bun. Karena ini seiring berjalannya waktu tentu perkembangan zaman ini juga mulai berjalan ya Bun. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal seperti itu. Gitu. Kita kalau orang-orang pengembangan pribadi itu semuanya pada umumnya tidak buta teknologi. Betul. Karena memang kita dituntut untuk mengembangkan diri kita gitu. Luar biasa. Nah Bun, kalau kita terkait dengan Corin Center ini Bun, seperti apa ini Bun syaratnya Bun? Mungkin sana BETV di rumah nih yang ingin mendaftar ini seperti apa syarat dan juga ketentuannya Bunda, silakan. Jadi kalau online ada offline, kita nyiapin itu. Jadi kalau offline kan tentu mendaftarnya secara online gitu ya. Kalau offline ya bisa aja datang ke mana daerah-daerah yang ada gitu. Ya 7 daerah tadi itu bisa didatangi nanti. Dan apalagi kalau di Corin Center kan yang di Bengkulu kan di dekat BETV ini belakang ini kan di Jalan Semeru gitu, bisa datang langsung ke sana gitu. Nanti di sana itu mereka bisa milih paket yang mana gitu kan. Nah nanti seandainya dia tuh sudah memilih menentukan paket, dia bayar itu dia langsung terdaftar dalam grup ini CPNS kita gitu. Kemudian dikasih kalau jadwal menentukan sendiri. Dan kita kalau yang privat itu paling banyak 4 orang atau 5 orang gitu. Fleksibel berarti ya Bunda ya, itu bisa menyesuaikan dengan waktu kapan kita senggang seperti itu ya. Kecuali kalau yang klasikal, yang klasikal itu paling sedikit 20 orang. Kalau yang klasikal itu memang kita yang menentukan, bukan dia yang menentukan gitu. Udah gitu ya materinya juga nggak banyak, nggak seperti kalau dia ngambil privat misalnya sampai sekian kali silver itu 2.200.000 itu 13 kali pertemuan. Udah itu ada yang 14 kali pertemuan. Udah gitu ada yang 27 kali pertemuan 5.200.000 gitu. Nah, sudah ada ininya sendiri ya Bun, per paket seperti itu ya. Ya. Emang sih yang paling banyak yang lulus itu yang paket apa tuh yang 5.200.000. Oh iya, karena sesuai juga dengan ilmu yang didapat ya Bunda ya. Dapatnya. Tapi banyak juga yang apa tuh ngambil paket-paket kecil itu kalau dia memang punya tekad ingin belajar gitu. Bisa banyak juga yang lulus gitu. Kalau ngambil yang 5.200.000 itu dari Bun, ada tidak yang mungkin sempat gagal atau seperti apa? Oh ada juga. Ada juga. Itu tergantung dengan tekad kembali ke diri masing-masing ya Bunda. Sudah sebenarnya yang kita lihat itu kalau misalnya tuh dia datang itu atas suruhan orang tua. Dia masuk CPNS itu karena pilihan orang tua. Itu biasanya tuh banyak gagal sana. Gitu. Karena mungkin niat dari dalam dirinya ya Bunda mungkin tidak jiwa saya mungkin tidak di sini. Terpaksa katakanlah ya Bunda dengan unsur paksaan itu sehingga membuat katakanlah dia itu tidak maksimal mungkin ya Bunda sehingga tidak lulus karena itu keinginan orang tua. Itulah kadang ya Bun pentingnya katakanlah antara orang tua dan juga anak ini harus ada komunikasi seperti itu. Komunikasi sudah gitu anak itu di Corin Center kan ada tes pengembangan bakat minat. Jadi nanti dilihat anaknya ini bakatnya tuh di mana gitu kan. Jangan anaknya bakat psikolog tapi dipilih jadi dokter itu kan susah. Kan kita ada juga kan tes UMBK ya. Iya, betul. Nah, itu kemarin banyak lulus dari Corin Center itu berapa ada 18 orang kalau saya nggak salah gitu. Memang tergantung dengan diri masing-masing itulah ya benar kembali lagi ke diri sendiri. Seperti apapun orang tua memaksa, kalau anaknya itu tidak tertarik kemudian tidak jiwanya bukan di situ sulit ya Bunda ya. Memang harus berjalan beriringan antara orang tua dan juga anak. Seperti sudah disebutkan Bunda ada yang paling banyak itu yang 5.200.000 ya Bun. Kemudian kalau yang dari yang paling bawah itu Bun, yang silver tadi Bun, itu kira-kira banyak atau tidak Bun yang lulus Bun? Ada, ya banyak juga sih ada juga. Tapi ya yang paling banyak tuh yang paling besar itu. Oh iya, betul. Nah, ilmunya juga banyak juga kan Bun ya, sesuai dengan harga lah ya Bun ya. Sesuai dengan harga. Kira-kira dengan harga sekian itu Bun, fasilitasnya apa saja Bun dari yang silver hingga gold tadi Bunda? Kalau fasilitas materi tentu ya beda, pasti banyak yang itu kan gitu. Betul. Nah tapi fasilitas misalnya untuk pembekalan gitu, untuk konseling misalnya kan, untuk bimbingan mentalnya itu sama semua kita kasih.
Jadi mereka tuh misalnya mereka sudah habis materi, ya mereka berhenti dulu. Nanti kalau pas ada pertemuan untuk pembekalan, nah mereka nih diundang lagi semua. Karena Masuki segmen terakhir Bunda. Iya. Nah ini terkait dengan Korean Center Bunda. Apakah ada promo ini Bunda? Promo-promo menarik ini Bunda? Silakan Bunda. Ya kita 10 hari ke depan ya, dari saat ini 10 hari ke depan kita punya promo khusus ya, untuk ada diskonnya 10% setiap program yang diambil gitu. Itu mulai kapan Bunda? Sampai kapan dan mulai kapan? Dari sekarang, sekarang 10 hari ke depan. Oh 10 hari ke depan. Ini luar biasa sekali. Tentunya ini untuk sahabat basic di rumah yang ingin daftar ya Bun, tes CPNS atau juga P3K ini bisa langsung ya Bun. Karena mumpung ada diskon ini ya Bunda ya. Baik online maupun offline. Iya, luar biasa. Ini diskonnya ini hanya berlaku selama 10 hari. Tentunya harus cepat ya Bun, harus gercep ini daftarannya. Luar biasa. Iya gitu. 0812 7100 5880 gitu. Dan kalau media sosialnya, kalau internet, kalau YouTube Miss Wari Korean Center, kalau TikTok Miss Korean Center, tapi dirubah sama TikTok nggak tahu jadi Miss aksesoris, kan bikin apa itu toko aksesoris, jadi saya jadi Miss Wari aksesoris. Dan di media sosial saya ya Miss Wari Korean Center. Dan media kita banyak gitu ya, di Instagram di mana-mana juga ada. Tetap ada Korean Centernya, halaman kita juga ada. Gitu. Iya, luar Sana biasa. ada nomor telepon, ada apa. Sudah lengkap ya tentunya ya. Ini pemirsa tentunya yang ingin mencari informasi terkait dengan Korean Center di Instagram ada, TikTok ada, dan sebagainya. Itu banyak sekali nomor teleponnya. Tadi juga sudah disebutkan dengan Bunda. Bisa langsung dikontak saja yang ingin mendaftar karena ini lembaga yang sangat luar biasa. Dan pertama di Kota Bengkulu ya Bunda, ternyata ya Bunda. Yang cabangnya ini sudah ada di mana-mana dan sudah dipastikan. Guru yang terikat ke kita, psikolog beberapa orang, guru-guru dari akademisi itu benar banyak sekali gitu. Nah, ini hanya baru untuk Bengkulu ya, belum lagi yang untuk di Solo di mana-mana kayak gitu. Luar biasa, tidak hanya di Bengkulu ternyata ya Bunda, sudah sampai ke Solo ternyata. Sekarang yang lagi booming sekali itu yang di Bangka. Karena Korean di sana. Iya, betul. Saya kemarin di Bangka 2 bulan. Tiap hari saya ngisi acara karena kemampuan Korean menjual saya gitu. Iya. Tiap hari benar enggak. Kecuali saya bilang Sabtu Minggu saya mau libur gitu. Tapi saya senang, semangat saya. Betul luar biasa. Produktif ya Bunda, setiap hari ada kegiatan-kegiatan. Selain juga membantu, juga kita juga bisa produktif nih setiap harinya seperti itu. Terakhir Bunda, pesan dan juga harapannya Bun terhadap Korean Center ini, silakan Bunda. Ya, saya sih berharap ya kita bisa mengkualitaskan generasi muda gitu ya. Dari berbagai maksudnya tes ya, dari misalnya untuk sekolah ikatan kedinasan itu dari SMA Taruna, SMA apa yang di Bandung itu bebas ya. Kemudian masuk IPDN, apa tuh banyak deh Kumham apa gitu kan banyak itu yang sekolah-sekolah ikatan dinasnya gitu. Alhamdulillah kita tuh sudah banyak yang lulus, yang berhasil kayak gitu ya. Kepolisian juga, tentara juga gitu, udah banyak yang berhasil. Dan kalau misalnya mau masuk UMBK ya, nah kayak yang kemarin tuh ada 18 orang yang lulus dari kita gitu kan. Ya memang juga nggak terlalu banyak sih kalau yang kayak gitu. Tapi banyak yang lulus. Kita bukan kayak di Semarang di mana itu sudah banyak yang jadi dosen, yang jadi di kecamatan kita, yang dari apa tuh kedokteran, jadi PNS gitu. Saya sudah benar-benar kadang-kadang tuh saya sendiri heran melihat bagaimana anak saya ya Korean itu ya, otaknya tuh Korean. Jadi bagaimana dia tuh memanajemen segini banyak. Kadang-kadang saya bingung, ini mana ya ini? Dah, gampang, dia tuh selalu ada solusi. Jadi memang kita di Korean Center itu setiap jam 8 kita memang ada meeting internal. Jadi dari seluruh cabang. Nah, kalau saya sih saya cuma diwajibkan tuh untuk hadir meeting itu hari ini, hari Selasa sama hari Sabtu. Nah, itu saya memang wajib. Dan kita kalau hari Sabtu, kita tuh memang selalu memberikan webinar. Webinar apa aja? Kebetulan kita kan ada umroh juga ya, traveling sama umroh gitu. Webinar umroh, webinar yang masalah-masalah apa sekarang CPNS yang sedang dibumingkan. Betul. Karena mendekati seleksi CPNS juga ya Bun ya. Itu juga sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi seperti itu. Jadi kita tuh kan punya tim IT. Ada yang mengolah web, ada yang mengolah misalnya untuk link melihat Pan RB itu, ada yang ini materinya ini. Pokoknya kayak gitu. Ya saya pikir ya wajar lah. Korean itu kan dia sarjana psikologi lulusan UGM. Kemudian dia juga ya master manajemen gitu. Kemudian juga sekarang dia sudah ngambil profesional, profesi itu UGM ininya apa tuh psikologinya. Saya pikir ya wajar lah kalau kita membuat bisnis Bunda, katakanlah ini adalah bisnis hingga sampai beberapa cabang, itu pasti membutuhkan orang yang hebat Bunda tentunya. Ketika orang
sudah memiliki jiwa yang hebat, tentunya pasti bisa melakukan dan mencari solusi setiap ada kendala-kendala Bunda. Karena tidak akan mungkin ada banyak cabang Bunda kalau tidak ada didasari dengan fondasi yang hebat dan luar biasa itu tadi. Dan Bunda, ternyata hari ini kita hanya bisa cukup sampai di sini karena waktu kita terbatas Bunda. Ini saya doakan tentunya menjadi harapan kita bersama. Semoga Corin Center ini semakin maju tentunya Bunda, semakin mendunia hingga di seluruh Indonesia tentunya. Luar biasa sekali Bunda, juga sehat selalu. Terima kasih banyak sudah membersamai saya pagi hari ini untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat di rumah. Tentunya terkhusus ini Bunda yang ingin melakukan tes CPNS ya. Dan juga tes CP3K luar biasa. Terima kasih Bunda, semoga sehat selalu. Dan sahabat BETV, akhirnya saya Tika Safitri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.